Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit, ada orang yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke makam ihsan, makam tauhid bidzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lebih daripada wali lagi ini. Bukan hanya karamat, tapi berbagai macam karamat zahir dan batin akan diberikan Allah kepada orang yang berada di kedudukan ini. Jangan lupa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada tiga sebenarnya di hikmah yang ke-192 ini ada tiga. Satu tadi manusia awam. Nah, orang yang hatinya itu karena kelihatan apa-apa cahaya. Nah, sehingga tertutupi oleh nafsu. Tertutup nafsu, dikuasai nafsu, pikirannya hanya kesenangan dirinya, tujuannya hanya makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai kita terhenti di situ. Jangan sampai terhenti di situ. Tinggalkan kedudukan itu. Kita harus mesti naik. Nah, paling kada kita naik ke makam ashabul yamin ya orang. Nah, yang pertama tadi kedudukan awamul muslimin. Kebanyakannya orang muslim duduk di situ. Yang dipikirnya kesenangan hidup, mati ke surga. Nah, itu pikirannya orang yang awamul muslimin, hidupnya senang, matinya ke surga. Itu pikiran awamul muslimin. Kalau orang yang berakal, yang dipikirkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia diridhai oleh Allah dan di akhirat pun berjumpa bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya orang yang berakal di situ. Nah, awamul muslimin ini hidupnya mencari kesenangan, yang ditujunya adalah penilaian, penghargaan makhluk. Nah, ini yang tidak ada cahaya hati ini mesti tinggalkan. Jangan lagi di situ anaknya kita. Nah, kita perlahan kita naikkan. Kita naikkan. Kalau kita masih di situ duduknya, kita kada akan bisa nyaman beribadah. Kita bisa nyaman beribadah kalau kita di situ. Nah, dipuji orang, nah bisa nyamannya beribadah. Si anu tuh pak ibadah tambah rajinnya, karena yang ditujunya makhluk. Kalau orang kada memuji apalagi mencelaknya, ampih beribadah, ampih beribadah. Nah, ini orang yang hatinya buta, ditutupi oleh tebalnya makhluk dalam hati ini. Dia beribadah rajin bila dipuji, mundur bila dicela orang. Nah, bila hati kita macam itu bahaya. Bahayanya apa? Kita mati kada membawa Islam. Itu bahayanya, dikhawatirkan matinya kada membawa iman. Jadi dicela orang kah, dipuji orang kah, kalau kita beribadah itu bagus sudah. Bila kita beribadah itu bagus, kada perlu menunggu celaan orang, kada perlu menunggu pujian orang tuh kada perlu. Beribadah itu bagus. Nah, jadi hati kita yang macam ini mesti dirubah maka. Jangan lagi tujuan tuh hingga makhluk Allah. Tujuan itu hingga makhluk Allah, pujiannya, sanjungannya, segala macam daripada makhluk. Ini mata hati kita sudah tenggelam dengan tebalnya itu. Nah, jangan sampai terhenti di situ sampai mati. Mesti naik kita. Paling kada naik kita ke ashabul yamin. Ashabul yamin artinya orang yang duduk di makam nurul Islam, orang yang sudah bisa mentauhidkan af'al. Nah, paling kada di situ kita. Kalau mati ya mati di situ. Jangan sampai di bawah tadi. Nah, sudah sampai di ashabul yamin, sampai di nurul Islam, tauhid fiil. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke atas, naik ke atas makam tauhid iman, makam tauhid sifat, sehingga bila kita melihat apapun, mendengar apapun, kita ingat bahwa itu adalah kudrat, iradat, ilmu hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di makam ini kita bisa selamat daripada ujub. Di makam ini kita selamat daripada riya. Di makam ini kita selamat daripada berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makam di tauhid sifat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit, ada orang yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke makam ihsan, makam tauhid bidzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lebih daripada wali lagi ini. Bukan hanya karamat, tapi berbagai macam karamat zahir dan batin akan diberikan Allah kepada orang yang berada di kedudukan ini.